Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Ardiansa. Saya dari SMK Negeri 2 kelas 3 jurusan TKJ. Di sini saya akan menjelaskan cara setting film dan juga mikrotik dan switch. Yang pertama, kita menggunakan perangkat yaitu mikrotik dengan tipe CCR 2004 16G 2S Plus. Kemudian yang kedua, kita menggunakan perangkat CSS yaitu Cloud Smart Suite dengan tipe CSS 326 24G 2S Plus RM. Oke, sebelum kita memulai setting, kita supaya memahami dulu topologi dari konfigurasi VLAN Suite Manageable. Yang pertama yaitu kita harus memiliki modem ISP. Biasanya kalau kita mempunyai internet di rumah itu akan ada modemnya. Itu kita langsung sambung menggunakan kabelan ke Ether 1 mikrotik CCR. Kemudian di Ether 8 yang akan kita setting VLAN mengarah ke Ether 1 Suite. Jadi di CSS ini dia mendapatkan internet dari settingan kita di Ether 8 yang kita jadikan sebagai VLAN. Kemudian ke mikrotik lagi, di Ether 10 kita gunakan untuk setting mikrotik ini. Jadi kita mengakses PC kita mengarah ke Ether 10 untuk setting, untuk mengkonfigurasi VLAN Suite di mikrotik. Kemudian dari Suite ada 3 VLAN yang kita buat di mikrotik. Di Suite-nya akan ada 3 Ether yang kita gunakan untuk 3 PC. Oke, langsung saja kita ke settingannya. Sebelum kita setting, kita instalasi kabel terlebih dahulu. Untuk konfigurasi kabel, yaitu pertama yang kabel biru ini dari Ether 1 atau dari modem kita pasang ke Ether 1 di mikrotik. Kemudian kabel yang kedua kita pasang dari Ether 8. Ether 8 ini kita gunakan untuk ke switch. Kemudian di switch kita pasang ke Ether 1. Selanjutnya untuk men-setting mikrotik, kita arahkan kabel yang abu-abu ini dari PC admin dari komputer kita ke Ether 10. Adapun untuk langkah-langkah setting mikrotik VLAN sebagai berikut. Yang pertama, kita membuka dulu aplikasi Winbox di komputer kita. Kemudian kita pilih MAC address dari mikrotik, kemudian kita connect. Kemudian ketika sudah masuk di Winbox, langkah pertama yaitu kita ubah dulu nama mikrotik dengan nama kita sendiri. Kemudian kita ke interface Ether 1, kita tambahkan public sebagai tanda bahwa itu sebagai sumber internet. Kemudian Ether 8 kita jadikan VLAN. Kemudian Ether 10 admin, yaitu yang tersambung ke komputer kita. Kemudian pada tab VLAN kita buat VLAN 100 dengan nama guru. Kemudian ID-nya, interface-nya kita arahkan ke Ether 8 ya, sesuai yang kita buat tadi. Kemudian buat lagi VLAN 200 dengan nama siswa dengan interface Ether 8. VLAN ID-nya jangan lupa, yang ini siswa 200, kemudian yang tadi guru ID-nya 100. Kemudian kita buat satu lagi VLAN dengan ID 300 dan kita beri nama tamu, ID-nya 300. Interface-nya arahkan ke Ether 8. Setelah itu kita ke IP address, kita bikin IP untuk VLAN yang sudah kita buat. Yang pertama IP 10 untuk Ether VLAN yang 100 atau guru. Kemudian kita copy saja
Untuk yang VLAN kedua yaitu siswa, IP-nya 20. Kemudian yang ketiga untuk tamu, IP-nya 30. Kemudian apply lalu oke saja. Ada yang belum yaitu IP untuk PC admin yang kita gunakan untuk setting mikrotik ini. Kita beri IP bebas, arahkan ke Ether 10. Kemudian untuk DHCP client langsung kita arahkan ke Ether 1, yaitu mendapat koneksi dari modem. Kemudian DNS, kita beri DNS sembarang. Untuk tambahan kita pakai 2 DNS. Kemudian centang bagian allow remote request. Selanjutnya di firewall actionnya kita arahkan ke masquerade, dan general out interface arahkan ke Ether 1 public. Langsung tekan OK. Kemudian DHCP server yang pertama kita buat untuk PC kita admin, langsung next saja. Kemudian DHCP setup lagi untuk VLAN, ketiga-tiganya VLAN kita beri DHCP server. DNS servernya kita samakan seperti gateway-nya tadi, dengan cara kita copy paste yang dari gateway tadi. Buat lagi untuk siswa, gateway kita copy, kemudian paste di sini DNS. Next terus sampai menunjukkan sukses. Kemudian VLAN yang ketiga yaitu tamu, kita copy lagi gateway-nya, kemudian paste di DNS server. Oke, sampai sini settingan mikrotik VLAN sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke switch. Untuk akses ke switch kita pindahkan kabel dari PC kita ke Ether paling terakhir switch. Setelah PC kita hubungkan ke Ether 1 ke Ether 24 di switch, kita ubah IP seperti ini dengan nomor terakhir 88. Kemudian kita akses menggunakan Chrome dengan IP 192.168.88.1. Username-nya kita isi admin huruf kecil. Nah, di sini kita beri nama dulu masing-masing portnya yang kita gunakan. Yang pertama port 1 yaitu dari Ether 8 VLAN mikrotik tadi. Kita hubungkan ke sini. Kita beri nama VLAN. Kemudian port 8 yang ini untuk VLAN guru tadi. Kemudian di port 10 untuk VLAN siswa, port 18 untuk VLAN tamu. Kita apply lalu oke. Jadi kemudian kita lanjut ke di tab VLAN. Yang pertama kita enable dulu di port VLAN yang udah kita buat pertama. Kemudian kita enable lagi di port 8 guru. Kita arahkan ke untag dengan ID 100. Yang VLAN port 1 VLAN tadi kita arahkan ke only tagged. Kemudian port 10 siswa kita enable dan only untagged. Kita beri ID 200. Kemudian untuk tamu kita enable dan arahkan ke only untag dengan ID 300. Sampai sini kita apply lalu kita setting selanjutnya yaitu VLAN S. Di tab VLAN S kita isi dulu VLAN ID-nya yang 100 yaitu ID dari port guru. Untuk membernya kita centang untuk port 8 saja sama port 1. Yang untuk yang lainnya kita matikan dengan cara klik lalu geser, sisakan
port 1 dan port 8. Selanjutnya kita buat lagi dengan tekan append ID 200 yaitu siswa. Kita pilih port 10. Centang port 10. Kemudian yang sisanya kita matikan. Yang ketiga yaitu dengan ID 300 untuk port tamu ada di port 18. Untuk yang lainnya kita matikan. Sampai sini selesai apply dan settingan sudah selesai sampai di sini. Kemudian untuk mengetes apakah settingan Mikrotik VLAN kita berhasil, kita uji coba dengan Google. Sebelum itu kita pindahkan dulu kabel dari PC kita yang tadi kita taruh di port terakhir switch, kita pindahkan ke Ether 8. Setelah kita pindahkan portnya ke Ether 8 di switch, seharusnya PC kita sudah bisa mendapatkan internet, yaitu dengan cara mengubah dulu IP-nya, karena tadi kita ganti jadi manual untuk setting switch. Kita sudah mendapatkan IP 10 sesuai yang kita setting tadi. Kemudian kita tes internet. Ya, jadi di sini PC kita mendapatkan akses internet lewat Ether 8 di switch. Ini berarti switch kita, settingan dari switch kita sudah berhasil. Kemudian kabel dari PC kita pindahkan lagi ke Ether 10 di switch. Kemudian setelah kita pindahkan kabelnya dari PC kita ke Ether 10, dia akan langsung menunjukkan IP 20 yang sudah kita buat tadi. Tandanya IP dari settingan Mikrotik kita sudah masuk ke switch. Dan di sini seharusnya sudah mendapatkan akses internet. Kita coba dulu di Google. Ya, di sini PC kita sudah bisa mendapatkan internet melalui Ether 10 di switch dengan settingan VLAN. Kemudian kita pindahkan lagi kabel dari PC ke Ether 18 switch. Kemudian kita ubah lagi ke Ether 18 di switch. Jadi di sini kita sudah mendapatkan IP 30 sesuai yang kita setting tadi di Mikrotik. Dan juga seharusnya sudah bisa akses internet. Kita coba dulu. Ya, jadi di sini PC kita sudah bisa mendapatkan internet melalui Ether 18 di switch. Ya, jadi di sini ketika kita sudah mencoba semua Ether di switch dan berhasil mendapatkan internet, itu artinya settingan kita dari awal sebagai Mikrotik dan switch manageable, kita sudah berhasil menyeting dan bisa mendapatkan akses internet dengan switch yang kita kehendaki, yaitu switch Ether 8 untuk guru, kemudian Ether 10 untuk siswa, dan Ether 18 untuk tamu. Sekian penjelasan Mikrotik, cara setting Mikrotik VLAN dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.